Teruntuk Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Baratnya mah hayang ngocoblak badag ya Pak. Urusan ejeng surat edaran tentang gerakan rereongan sapoe 1000 atau wagenan poe ibu nya anu didinya menghimbau cenagenan rakyat timimiti tingkat RT di sekolah ASN masyarakat kabehnya kudu nyisihkeun duit sapoe 1000 nya Bapak Aing emak teu setuju kat lieur ieu kebijakan teh lieur mama cabut pokona mah. Buat emak yang baik hati, anu bager, anu pinter, anu soleh, emak, saya tidak mungut uang 1000 untuk dikumpulin di gubernur yang bermiliar-miliar bertriliun-triliun ini. Saumpama emak pegawai ASN Pangandaran, terus emak nyimpen di kotak 1000. Kalau emak mau, kalau enggak pun enggak apa-apa. Nanti dikelola oleh unit kerja emak, oleh dinas emak, oleh OPD emak. Nanti disimpan sebagai kas sosial. Kalau ada orang kemudian mau ke rumah sakit tidak punya ongkos, datang ke tempat emak bere. Kalau ada yang melahirkan kemudian tidak punya uang untuk beli popok, datang ke tempat emak kerja, kasih amal sosial. Sama dengan kita ngasih yang minta-minta di pinggir jalan, mak. Kemudian kalau ada anak sekolah sampai harus dimasukin video viral gara-gara nggak punya baju pramuka, bang belikan. Kemudian kalau ada orang lagi yang sakit di rumah sakit dari Pangandaran harus kemoterapi karena kanker di RSHS atau di rumah sakit Ulas Asih di Bandung perlu ongkos, kasih ongkos. Itu jadi saya nggak ngerti kalau uangnya ada miliaran, ada triliunan. Dan itu pun kalau yang mau beramal ibadah, yang mau ya, kalau tidak apa-apa mak. Nah kemudian bahwa kegiatan-kegiatan itu ya dilaksanakan bagi yang mau melaksanakan ya. Nah kemudian kalau nanti ada yang datang nih ke gubernur, ada yang datang ke Balai Pananggehan Gedung Sate atau ke berbagai tempat lainnya dari Pangandaran, kebetulan dari kampung emak butuh bantuan karena anaknya dirawat di rumah sakit, dia tidak punya bekal untuk nungguin. Hayo, akan saya minta untuk balik ke kampungnya karena di kampungnya ternyata tidak bisa membangun gerakan sosial. Jadi begitu emak, santai saja kalau emak punya. Terus yang di sekolah, yang di kelas, di ruang kelas ada kas sosial. Sejak saya SMP juga begitu mak. Kemudian ada temennya sakit, ditengok, dikasih biaya untuk berobat. Ada temennya tidak punya seragam, diberi, dipegangnya oleh siapa? Ya oleh bendahara kelas gitu. Itu pun kalau mau, kalau yang tidak ada paksaan. Nuhun mak ya, moga emak sehat selalu ya. Dan terima kasih mak selalu kritis terhadap gubernur biar kebijakan gubernur tidak salah. Ternyata masih banyak ya yang salah paham mengenai tentang program Kang Deddy Mulyadi Sapoe 1000 ini kawan-kawan. Masih banyak yang beranggapan bahwa ini adalah bentuknya kewajiban, bukan sukarela ya kawan-kawan. Oleh karena itu ketika saya melihat di akun TikToknya Kang Deddy Mulyadi tidak henti-hentinya menjelaskan tentang program Sapoe 1000. Ini menunjukkan bahwa program ini masih banyak masyarakat yang salah paham kawan-kawan. Oleh karena itu Kang Deddy Mulyadi menjelaskan program Sapoe itu seperti ini loh, ajakan bukan kewajiban. Tetapi lepas dari itu juga banyak masyarakat Jawa Barat yang khawatir terhadap program ini kawan-kawan. Khawatir adanya haji mumpung ya, kalau misalkan dikelola oleh pihak setempat yang ada di desa. Bagaimana kalau misalkan uang tersebut dicomot dikit-dikit lama-lama menjadi bukit. Itu kekhawatiran, di antara kekhawatiran warga Jawa Barat mengenai
program Sapoe Saribu ini ya. Semoga aja Kang Deddy Mulyadi juga bisa mengatasi persoalan haji mumpung ketika menjalankan program Sapoe Saribu. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Kang Deddy Mulyadi dalam video ini, bahwa uang tersebut akan dikelola oleh dinas sosial setempat kalau nggak salah ya. Berarti kan kita tidak tahu apakah dinas sosial setempat di situ adalah haji mumpung atau staf-stafnya haji mumpung atau tidak. Nah, inilah adalah kekhawatiran warga Jawa Barat tentang program Sapoe Saribu ala Kang Deddy Mulyadi, kawan-kawan. Ya, 1000 itu memang dikit kalau misalkan dikumpulkan satu desa, ASN, para pelajar, warga. Nah, dalam satu desa ada berapa kepala? Ya kan? Sehari 1000 dikali seminggu berapa? Dikali 2 minggu berapa? Dikali 3 minggu berapa? Dikali 4 minggu berapa? Ya kan, meskipun nominal yang disumbangkan itu kecil, tetapi kepala warga, kepala desa itu banyak. Kalau dikumpulkan ya uangnya bisa jutaan, bahkan puluhan juta, bahkan ratusan juta, kawan-kawan. Bagaimana haji mumpung tidak tergiur dengan program ini? Wah, ini ada 100 juta nih, comot lah, coba anggarannya digelapkan lah supaya gini ya kan. Terus lagi kekhawatiran warga Jabar itu gimana kalau misalkan program ini memang terlaksana, tetapi ada juga warga yang haji mumpung. Sebetulnya dia itu nggak sakit, tapi pura-pura sakit. Sebetulnya dia anaknya tidak memiliki permasalahan di sekolah, seperti nggak bisa bayar dan lain sebagainya. Akhirnya haji mumpung pura-pura punya permasalahan, gitu kawan-kawan. Saya pernah mengelola keuangan di tempat ya kawan-kawan. Di situ saya juga ya samalah programnya kayak Sapoe Saribu, kayak Kang Deddy Mulyadi ini, tetapi kalau saya itu seminggu sekali, kawan-kawan. Nah, itu untuk orang-orang yang tidak mampu ya, kawan-kawan. Orang-orang yang tidak mampu. Kemudian ada nih salah satu orang yang rajin minta bantuan, rajin lah buat beli buku anak. Ini khusus buat di sekolahan ya, anak-anak yang di sekolahan. Buat beli buku anak, buat beli sepeda anak, buat beli sepatu anak, buat beli seragam anak, buat beli apa lagi? Buat bayaran anak dan lain sebagainya. Akhirnya tahu-tahu ketika kenaikan kelas dia memiliki tabungan 10 juta, kawan-kawan. Saya nggak tahu ya kenapa orang ini memiliki tabungan 10 juta. Apakah karena dia itu kebutuhan anaknya selalu diberi bantuan, akhirnya yang seharusnya buat bayar semester ditabungkan, yang seharusnya buat bayar buku ditampungkan, atau tidak seperti itu, kawan-kawan. Tetapi dari permasalahan itu saya mendapatkan pelajaran dan mengevaluasi mengenai program ini, kawan-kawan. Dan ini telah terjadi dalam diri saya. Semoga program Kang Deddy Mulyadi tidak seperti itu ya, kawan-kawan. Ini hanya lagi-lagi ini hanya tanggapan saya saja ya. Kalau tanggapan saya kurang, kawan-kawan bisa membetulkan atau membenarkan pandangan saya ini melalui kolom komentar. Tetapi jangan lupa like, subscribe, dan lain sebagainya, kawan-kawan. Saya Taufik Ahsan, kurang lebihnya mohon maaf, pamit mengundurkan diri dan terima kasih. Tetapi sebelum ditutup, coba kita lihat bersama-sama penjelasan Kang Deddy Mulyadi mengenai program Sapoe Saribu lagi, kawan-kawan. Ini video baru dari Kang Deddy Mulyadi. Saksikan. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Semoga pagi hari ini pagi yang membawa harapan, pagi yang selalu menebar kebahagiaan. Gerakan Sapoe Saribu atau Poe Ibu itu sebenarnya hanya istilah yang saya buat saja.
karena kegiatannya itu sudah lama dilaksanakan di berbagai tempat di Jawa Barat, baik desa dan kelurahan. Ada yang disebut dengan beas perelek, ada yang disebut dengan beas jimpitan, dan berbagai istilah lainnya, seperti yang terjadi di kota Tasikmalaya, di kelurahan Selaawi. Masyarakatnya sudah melaksanakan lama, sehari 1000, dan saya sampaikan tidak usah ditambah jadi 2000 karena ada ajakan dari gubernur. Enggak, tetap aja laksanakan yang Sapoe Sarebu dan tidak usah diganti istilah. Apapun istilah yang terjadi di masyarakat, silahkan terus laksanakan. Apa yang saya sampaikan saat ini adalah mengingatkan bagi mereka yang belum melaksanakan. Dan kemudian gak ada kaitannya uangnya dengan uang yang gubernur, gak ada loh. Saya tidak memungut uang, tidak meminta iuran diserahkan pada gubernur. Iurannya dilaksanakan di RT, di RW, di kelurahan, di kelompok-kelompok masyarakat lainnya, di kelompok arisan, mangga silahkan. Yang penting intinya adalah mari kita bersama-sama membantu saudara-saudara kita yang satu anaknya sekolah, kadang-kadang nggak punya baju seragam. Nanti juga Pemprov nyiapin untuk bantuan untuk itu. Tetapi juga kalau warga melaksanakan kan jauh lebih baik. Yang kedua, mari kita bantu saudara kita yang di rumah sakit berobatnya sudah bisa dibayar oleh BPJS atau oleh pemerintah, tapi dia nggak punya ongkos bolak-balik untuk kemoterapi ke Jakarta, untuk kemoterapi ke Bandung, operasi jantung yang memerlukan uang hampir 100 juta kemarin orang Kuningan yang tidak tercover oleh BPJS. Nah, yang seperti itu. Dan bagi mereka yang keberatan tidak ada masalah. Saya mengajak orang untuk berbuat pada orang lain, berbuat kebaikan. Dan selanjutnya yang saya inginkan adalah seluruh pengelolaan keuangannya sampaikan kepada publik secara terbuka. Uang masuknya sekian, digunakannya sekian, sisanya sekian. Bisa diposting di media sosial atau dibuka di akun-akun atau situs-situs yang dimiliki oleh lingkungan kerjanya, lingkungan masyarakatnya masing-masing. Salam untuk semua, hatur nuhun bagi mereka yang menyukai program ini dan akan melaksanakan di lingkungannya masing-masing, dan juga hatur nuhun bagi yang keberatan, karena dua-duanya adalah masyarakat Jawa Barat.